Kalau udah terlanjur Bang punya hutang, gimana cara nyelesainnya? Karena banyak yang di TikTok juga banyak banget yang DM, banyak banget yang komentar, Bang saya udah punya utang, udah ruwet banget sama utang, gimana cara nyelesainnya Bang? Dibayar. Ya dibayar. Utang mah jangan dipikirin. Emang dibayar. Bayar. Cuma mungkin kan dia berhutang, ya kan dia kan berhutang pasti karena dia sedang kesulitan, betul ya? Sedang kesulitan uang, akhirnya dia terpaksa katanya harus berhutang. Bener ya, terpaksa ya, bukan karena kebiasaan ya. Terpaksa berhutang. Nah sekarang dia pengen kembaliin tapi dananya pun masih susah gitu, gimana Bang? Bagus. Saya udah bikin di sini catatannya. 7 langkah yang praktis. Praktis itu artinya bisa kita praktekkan. Mau? Maulah. Maulah, orang gratis kan. Yang pertama, ya boleh ditulis. Taubat dulu. Tahu taubat apa? Taubat itu bukan istighfar, bukan. Beda. Kamu mau istighfar 1000 kali kalau nggak tahu hakikatnya itu apa, percuma. Istighfar sendiri pun ada hakikatnya. Tapi saya tidak bicara itu. Bicara taubat. Taubat adalah kembali ke jati diri kamu yang sesungguhnya. Maka temukan siapa jati dirimu. Siapa diri sejatimu itu siapa. Temukan. Gimana caranya Bang? Cari guru, belajar. Berapapun kos pengeluarannya. Gak ada masalah. Kalau kamu udah bisa menemukan itu. Kejar, saya kejar itu sampai ke barat, ke timur, benar, saya kejar. Kamu juga kejar. Rela kan keluar duit buat umroh 30 juta? Rela? Masa mencari jati diri malah gak rela? Yang dipakai seumur hidup ya? Yang dipakai seumur hidup, Baitullahmu yang sesungguhnya adalah di dalam dirimu. Di sana tuh syariat, hakikat Baitullah, rumahnya Allah adanya di dalam dirimu. Masa kamu, ayo cari jati diri kamu, berapapun kosnya. Ketika kita sudah menemukan siapa sih jati diri kita, siapa diri sejati kita, maka kehidupan ini tuh keindahan, radatul jannah, surga, para utusan Allah. Jadi kita akan merasakan itu, terhindar dari hutang. Jadi temukan jati diri. Allah maha kaya nggak? Saya tanya sekali lagi. Allah kaya nggak? Kaya. Kaya. Benar. Benar. Allahnya ada di mana? Dalam diri kita. Dalam dirimu. Ketika kusempurnakan jasadmu, maka kutiupkan ruhku, kata Allah. Faiza sawaituhu wa nafaktu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka kuperintahkan kamu untuk sajidin, bersujud. Itu metafora. Bukan bersujud tuh cuman fisik kita doang. Tapi bersujud itu adalah kita tunduk. Di dalam diri kita ada siapa tadi? Berarti ada nggak yang maha kaya dalam diri kita? Ada. Nah persoalannya selama ini kan nggak sadar bahwa kamu tuh maha kaya. Dari maha kaya Allah ditiupkan kepada ruh di dalam dirimu. Berarti ada nggak yang kaya di situ? Dalam dirimu? Ada. Kamu kaya nggak saya tanya? Kagak jawabannya kalau masih punya utang mah. Udah saya mah per-peran aja. Kenapa? Karena si maha kaya ini terhijab, tertutup, terhalang oleh yang namanya pikiran. Perasaan, ego, emosi, dia tuh di dalamnya. Ini kalau di kelas saya gambarin, biar kamu ada visualnya. Yang merasa selama ini adalah miskin adalah pikiranmu. Saya nggak mau nyebut kita lah, mu aja. Perasaanmu, itu yang selama ini merasa miskin. Maka ketika semesta di dalam diri kita, dirimu merasa miskin, merasa kekurangan, padahal ada yang maha kaya di dalamnya,
nggak akan berhasil kekayaan itu. Semesta itu adalah pikiran dan perasaanmu. Pernah dengar Allah atas perasaan kamu? Betul? Ada yang pernah bilang begitu kan? Allah adalah atas prasangka hambamu, berarti atas perasaan kamu. Tahu nggak prasangka itu apa? Prasangka itu, makanya ilmu harus gampang. Udah belajar maya gampang-gampang aja, jangan yang abstrak. Prasangka adalah pikiran dan perasaan. Kalau pikiran dan perasaanmu sulit, kurang, miskin, susah, ya Allah kasih. Itulah keadaanmu yang sesungguhnya. Kalau kamu berpikirnya sakit, ya kamu dikasih sakit. Kan atas perasaan kamu katanya. Jadi gimana? Berpikiran dan berperasaanlah yang baik-baik, kan kita diajarkan begitu. Betul? Jadi taubat ya. Taubat. Bahwa di dalam dirimu ada yang maha iya. Maka ketika si pikiran ini sering kali menguasai, akibat dari apa? Ya didikan dari keluarga, dari lingkungan, dari orang tua, membuat pikiran kita ini jadi negatif, susah, ruwet. Lu mah anak siapa? Kagak bakalan lu kaya. Masuk. Makanya harus dicabut tuh programnya. Di mana? Di batin, di bawah sadar. Hipnoterapi. Cari yang ahli. Dia bisa membuat kamu langsung tuh cabut akarnya. Karena kalau kamu setiap nih begini sekarang dikeramasin enak, kutuannya hilang. Besok lusa balik lagi tuh kutuan, itu istilah ya. Balik lagi bahwa saya miskin. Sekarang saya tanya, kamu kaya nggak? Matamu aja tuh, mata tuh itu udah miliaran tuh. Sadar nggak sih? Nggak. Nganggut-nganggut tapi nggak sadar. Kalau sadar tiap hari kamu kaya. Bayangin kamu kagak punya tuh biji mata. Biji mata ya, bukan biji yang lain ya, biji mata. Kagak bisa ngelihat. Buta. Mau kagak? No, di rumah sakit ini banyak yang mau donorin mata, yang butuh donor ke mata kamu. Kasih miliaran, tapi besok kamu buta. Mau? Itu baru mata. Tangan, kaki. Ini yang buat alat pipis nih. Orang nggak bisa pipis, ke rumah sakit 60 juta. Teman saya ada. Di black di sini nih. Keluar empupnya dari sini. Wah, ratusan juta itu. Mau kayak gitu? Tadi pagi pipis gak? Sadar gak? Kamu kaya? Kagak. Udah mulai sekarang ke depannya sadarin ya. Sebenarnya kamu tuh udah kaya. Cuman pikiran perasaan kamu aja yang miskin. Makanya kurang duit mulu. Taubat. Kembali ke jati diri kamu. Itu yang pertama. Saya sengaja saya panjangin supaya kamu benar-benar dapat. Ya pemirsa yang nanya di rumah ya. Sadari pikiran dan perasaanmu itulah yang membuat kamu kekurangan uang. Udah katakanlah susah hidupnya. Miskin. Ya. Oke, jadi diubah. Pikiran dan perasaanmu tentang uang dulu. Ubah dulu. Sebelum kamu berubah pikiran dan perasaanmu tentang uang, bahwa kamu kekurangan, kamu susah, sebelum itu dirubah, terus-terusan hidup kamu kayak gitu. Dan bahkan tadi bahayanya apa, Van? Mewariskan kepada anak keturunan, cucu keturunan. Warisin. Yang pertama, kita wajib wariskan kepada anak cucu kita. Tentunya sebelum diwariskan kita kudu punya ya. Ya. Harta. Jangan sampai harta kagak gablek, yang diwarisin kemiskinan, kesusahan, penderitaan. Oke. Yang kedua adalah ilmu. Belajar. Ini bagian dari ilmu. Yang ketiga adalah tauhid. Harus punya tiga-tiganya supaya kita bisa wariskan. Apa itu tauhid? Ya, terjemahan bebasnya banyak orang mengartikan mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Saya tanya, Tuhan udah Maha Esa belum? Tuhan Maha Esa enggak? Iya. Kamu mau Maha Esain kayak mau kagak, dia tetap Maha Esa gak? Ngapain dia esain Tuhan? Dia mau udah Maha Esa. Udah. Ada banyak orang yang gak mengesahkan Tuhan, tetap esa gak Tuhan? Tetap. Tauhid itu adalah kita mengesah dengan Tuhan. Kita mengesah manunggal, menyatu dengan Tuhan. Jadi kita menjadi kepanjangan tangan Allah. Sadari bahwa kita adalah avatarnya Allah. Film yang biru tuh, jarang nonton gak sih? Pemirsa pasti pernah nonton. Kita menjadi kepanjangan tangan Allah, kita menjadi bonekanya Allah.
Yang menghidupkan kita adalah Allah. Maka bergerak, bekerja apapun kita lakukan karena Allah, demi Allah, buat Allah. Kalau dipuji, segala pujian kita teruskan lagi kepada Allah. Sadari bahwa kita bukanlah diri kita, bukan pikiran, bukan perasaan, bukan ego, bukan emosi. Itu diri palsu. Temukan diri sejatimu. Saya ucapkan selamat untuk mendapatkan perjalanan baru kamu. Temukan siapa diri sejati kamu. Temukan. Jangan lengah, jangan lelah. Karena sebelum kamu kembali kepadanya, kembali ke mandala cahayanya Allah. Jadikan dulu diri kamu cahaya. Jangan sampai kamu menyesal. Gak pandang usia berapa. Bang, saya udah 60, gak terlambat. Bang, saya masih muda, gak ada kata kecepatan. Sekarang temukan guru. Ya. Yang kedua, kalau yang tadi pertama apa? Yang pertama taubat. Sadar Ya. sama jati diri ya. Sadar, temukan siapa diri kita. Diri sejati. Nah itu kamu perlu bimbingan khusus. Jangan dari sosmed atau baca buku doang. Datengin gurunya. Belajar langsung. Yang kedua untuk kita terbebas dari hutang adalah niat. Cakep. Niat bayar. Jangan kabur-kaburan. ada yang mau nagih, langsung belok. Itu berarti nggak niat mau bayar ya, niatnya kabur. Nih saya ajarin ya, kalau kita membayar hutang itu memang susah. Begitu ada duit kayaknya ada kebutuhan yang lain aja, jadi akan didahuluin. Nah itu setannya. Setan tuh bukan di luar, di dalam diri kita. Maka ketika itu terjadi ingat yang Bang Wendy bilang, lunasin. Dan kalau ngebayar hutang, lebihin. Jangan malah, gue bayar sekian dulu ya, ntar sisanya kapan ya. Selagi kamu masih punya mental seperti itu, kamu gak akan terbebas dari kesusahan uang. Gak akan. Berani jamin saya. Pasti kamu sulit terus. Kalau kamu mau bebas, uang kamu berkelimpahan. Kamu juga harus bisa menghargai dan bisa mengenergikan si uang. Jadi kalau bayar utang jangan dicicil. Utang sama orang nih. Kecuali kalau kamu utang bank memang ada installment tetap. Dan ingat, sebisa mungkin stop hutang. Stop dulu hutang. Stop. Jangan nambah gitu. Jangan maksudnya. nambah. Stop. Udah stop, niatin stop. Jangan ngutang lagi. Jangan. Ya. Jadi bayar semua utang kamu. Kalau sekarang masih punya utang, niatin untuk ngelunasin segera. Saya yang waktu itu, yang tadi saya kisahin, 75 juta dan 50 juta itu, dan ada beberapa lainnya, saya berekonsiliasi bahasa keren. Berdua. Kita lunasin yuk. Langsung gayung bersambut. Kamu rela nggak? Kalau kita jual mobil? Rela. Langsung, Stefani itu asik. Kalau orang kan banyak mikir, ntar kita naik apa? Jual aset. Saya tuh nggak pernah jual barang. 75 juta kita lunasin, BPKB kita ambil. Kartu kredit kita lunasin. Akhirnya apa? Setiap hari kita naik mobil itu gonta-ganti sopir, disopirin. Udah bener, gaya. Punya supir pribadi. Hah? Gonta-ganti bener. Kagak perlu ke bengkel, kagak perlu nyuci mobil, kagak perlu ganti oli. Gak perlu beli bensin. Gak perlu beli bensin. Begitu nyampe udah enak dah. Gak ribet. Turunnya di lobi, gak usah nyari parkiran. Begitu mau pulang dia datang lagi ke lobi. Ya, enak gak? Enak. Gokar. Ya, endorse silakan. Ya Gokar boleh endorse. Nah itu enak hidupnya. Ya. Jadi niatin ya, lunasin bunda, ayah, lunasin. Gimana caranya? Disegerakan. Hidup tanpa utang enak banget. Setelah itu saya selesai, lega. Dan kamu percaya nggak? Mobil yang saya jual waktu itu seharga hampir 200 juta. Dalam waktu 6 bulan, lebih tepatnya 160 hari. Saya dapat juga mobil yang seharga itu. Cash. Itu ada ilmunya. Saya nggak bisa kasih di sini untuk yang ilmu itu. Ya, itu ilmu khusus, di ruang khusus ya. Tapi yang jelas bunda, soal hutang,
lunasin. Kamu punya harta, punya aset, nggak usah pelit, nggak usah ragu, jual. Ingat, niatin jangan pernah ngutang lagi walaupun utang koperasi yang ditawarkan sayang. Karena hutang itu adalah bukan soal uangnya, tapi soal kebiasaanmu. Kamu lagi mempersempit pintu rezekimu sendiri. Begitu jatuh tempo kan kamu harus bayar. Saya nggak pernah ada tempo lagi sekarang, aman. Mobil nggak apa-apa, mobilnya mereknya biasa. Yang penting cash. Ya. Ya. Itu yang kedua ya. Oke. Yang ketiga, ubah mindset. Mindset itu pikiran, pola pikir ya. Diubah. Diubah apa? Mindsetnya mindset kaya. Kaya. Kalau orang kaya minta atau memberi? Memberi. Memberi. Maka ketika kamu dikasih sama orang, kalau orang kaya gimana? Ucap terima kasih. Tapi bukan di mulut. Terima, kita kasih lagi berdasar. Pernah dapat makanan dari tetangga? Pernah. Pernah kan? Sering ya? Ya sering. Kalau nggak pernah, tanya sama diri kamu. Berarti ada yang salah nih. Tetangga aja malas ngasih gue makanan. Jangan-jangan gue yang pelit gitu. Ketika dapat makanan dari tetangga, jangan kasih piring kosong. Lebihin, bukan hanya balikin. Isi Lebihin. lagi. Isinya lebih baik, lebih bagus, lebih mewah daripada yang dia beri. Itu baru mental kaya. Mentalnya dulu. Mental tuh semesta kita di dalam diri. Ingat, semesta di luar ini kehidupan nyata, bagaimana di dalam dulu pikiran dan perasaanmu. Kalau kamu mentalnya kaya, mindsetnya kaya, kamu akan kaya. Makanya untuk kaya harta, siapa di sini mau kaya harta, kaya uang? Angkat tangan. Mau. Yang nggak angkat tangan susah aja hidupnya nggak apa-apa. Ya kan, ya kan nggak mau. Allah maha mendengar loh. Siapa yang mau kaya, mau berkelimpahan banyak uang? Kaya itu, kaya harta pasti kamu yang maksud ya. Kayain dulu hati kamu, yang pertama. Kaya hati ketika orang ngasih, kamu kasih berlebih, itu kaya hati. Kaya ilmu yang kedua, ini ilmu yang saya lagi kasih masuk. Kalau kamu nggak punya ilmunya, nggak mungkin orang kaya. Orang kaya itu punya ilmunya. Bang, dia warisan. Ya kalau dia nggak punya ilmunya akan habis kok di generasi kedua, generasi ketiga habis. Pasti. Banyak yang kamu kenal juga orang-orang generasi kedua, generasi ketiga, maksudnya anak cucunya miskin karena nggak punya ilmu. Nggak ada yang terlambat. Dan jangan pernah berpikiran kamu nih ibu-ibu nih apalagi hidup bergantung kepada anak cucu. Karena kalau kamu udah bergantung, pikiran kamu, perasaan kamu kayak gitu, maka kamu akan bergantung. Kaya, bisa, ayo mindsetnya, mentalnya dulu dikayain. Makanya belajar berilmu. Kalau udah punya ilmunya, kita akan bisa untuk mendatangkan uang. Mindset, ingat. Terima kasih tahu, terima kasih. Ini saya harus masuk ke ini, terima kasih lebih dalam. Ya. Ada seorang pengemis. Ini saya selalu kisahin karena kejadian nyata. Datang ke rumah saya, rumah mama saya lah lebih tepatnya, karena saya waktu itu masih jadi seorang anak SMA saya waktu itu. Lalu pengemis itu datang dengan bajunya yang lusuh, bawa rantang, bayangin dia bawa gembolan yang beras gitu ya. Karung terigu ya, karung terigu ya betul. Biasanya zaman dulu. Kayak gitu kan. Assalamualaikum dengan melasnya, melas. Mama keluar. Dikasihlah uang, saat itu 10.000 lah. Mungkin kalau sekarang 100.000 lah ya, karena inflasi ya, 10.000. Terus dikasih juga beras, serendokin tuh pakai rantang, masukin ke sininya. Apa yang diterima dari mama saya itu si pengemis gini, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Bu, makasihnya sampai sungut-sungut. Ya, makasih. Nah minggu depan dia datang lagi. Mama kasih lagi. Makasih ya Bu. Minggu depannya datang lagi. Tapi ucapan terima kasih ini makin mudar. Makin pudar. Makin nggak ada. Nggak kayak waktu Nggak kayak pertama. di awal. Bahkan satu kali ketika mama saya lagi nggak ada duit cash, dia cuma bilang, maaf ya Pak,
Cuman ada beras ini. Kelihatan, air muka tuh kelihatan. Terus dia balik kanan, makasih ya Bu, langsung balik kanan, gak pakai basa-basi. Bapak Ibu, sahabatku, gedek gak lo? Kamu gedek gak ngelihat pengemis kayak gitu? Gedek, gedek tuh kesel. Setuju? Ya setuju. Pengemis itu adalah kita. Pengemis itu adalah kita. Sadar gak kita begitu sama orang, sama Allah? Sadar gak? Kalau kita gedek sama tuh pengemis, pengemis itu adalah kita pada Allah. Minta kerjaan, doa, sholat siang malam dikasih kerjaan, wah seneng di awal dapat gaji seneng. Kesana-sana sebulan, 2 bulan, 3 bulan kerjaannya gimana? Kerjaannya menurun, terima kasihnya biasa aja. Terima kasih biasa aja. Ayo, kamu nih minta rezeki sama Allah, dikasihlah bisnis, dikasihlah dagang, dikasihlah apa. Ayo sekarang gimana terhadap bisnis pekerjaan itu? Sering kesel? Ya itu pengemis. Orang kalau dikasih gratis sekali itu dia seneng. Dikasih gratis yang kedua, udah menurun tuh. Ketiga, keempat, kelima dianggap sebagai kewajiban orang itu ngasih. Paham? Jadi kalau orang itu nggak ngasih, dia hanya kesel. Bahkan dikasih setiap hari, dia akan lupa. Sekedar ucapan terima kasih pun dia lupa. Banyak yang begitu. Kayak kita sama orang tua juga baru sadar ya, ternyata kita juga begitu ya dulu sama orang tua ya. Saya selalu bilang, kamu kalau ditraktir sama orang, bilang terima kasih gak? Iya. Ya, senang. Senang. Kamu dikasih makan setiap hari sama ibu bapakmu, pernah gak kamu ucap terima kasih setiap hari? Enggak. Iya ya, ngerasa kayak itu udah kewajiban orang tua. Karena kewajiban orang tua. Padahal apa susahnya terima kasih ya udah dimasakin, udah udah disediain, tinggal makan doang. Curahan ya. hati nih. Aduh, ya Allah. Ya benar. Nih anak-anakku ya, yang usia berapapun kamu lihat ya, yang kamu masih punya orang tua, masih punya ibu, punya bapak ya, pemirsa dimanapun berada, yang kamu dikasih makan setiap hari sama orang tuamu. Sadari kamu gak pernah ucap terima kasih. Maka mulai sekarang, setiap kali dikasih makan, dikasih minuman, dikasih fasilitas di rumah, ayo sekedar ucapan terima kasih. Ini saya buka nih makan setiap hari gratis. Saya mau lihat orang-orang itu. Sampai hari keberapa mereka luntur mengucapkan terima kasih. Bukan saya minta diucapkan terima kasih, bukan. Stefani juga gak begitu. Tapi saya mau lihat akhlak karakter orang-orang itu. Saya percaya kamu nggak begitu. Ya. Kalau memang ada yang begitu, mulai sekarang sadar. Jangan jadi pengemis yang tadi kisah-kisahkan. Karena kamu aja gedek. Apalagi Allah. Makanya jangan heran orang yang seperti itu hidupnya nggak akan berubah. Hidupnya nggak akan keluar dari kemiskinan, kesusahan, kesengsaraan dia. Kalau mau kamu keluar dari kesusahan itu, kesengsaraan, ubah dulu dalam diri kita. Selalu ucapkan terima kasih. Dan ingat, naikkan makom kamu. Makom itu level, naik level. Bukan sekedar diucapkan terima kasih itu sama orang lain. Tapi ingat, mental kamu kaya, mindset kamu kaya. Ketika kamu sudah menerima kebaikan orang itu, apapun itu. Bukan hanya terima kasih di sini. Tapi wujud perilakumu, berikan dia yang berlebih. Orang ngasih duit 10.000, kamu kasih 100.000. Emang kenapa? Mentalnya kaya. Orang ngasih makanan 1, kamu kasih makanan 2, 3. Emang kenapa? Kan kamu kaya. Bukan berarti kamu sombong. Kamu membalas kebaikan dengan kebaikan. Jalani itu. Kamu akan keluar dari kesusahan. Dalam surat Ali Imran ayat 134. Tahu Ali Imran gak? Ali Imran itu bapaknya Siti Maryam. Ya, bapaknya Siti Maryam. Surat yang dikeluarkan di Madinah. 134, buka. Saya nggak akan pakai bahasa Arab, kagak ngerti. Kita pakai bahasa Arab ya. Ada 3 orang yang kalau kehidupannya mau surga selalu, bahagia. Kenapa saya bilang itu surga bahagia? Surat Hud 108. Orang yang di surga adalah orang yang
bahagia. Jadi kalau kamu mau bahagia, mau surga, nih 3. Ali Imran yang bilang. Yang pertama adalah di saat kamu siang malam sempit, susah, senang, kaya ataupun enggak, bersedekah. Jadi jangan nunggu punya duit baru 2,5%. Tiap hari memberi tanda kita berterima kasih. Tuh biar pemirsa lihat. Tiap hari memberi. Tanya diri kita sendiri, hari ini gue udah memberi berapa banyak? Atau jangan-jangan gue ngarep doang, minta doang. Ketika kita udah punya kebiasaan, kesadaran diri kita, gue hari ini belum memberi nih. Gue targetin, misalnya berapa? 3 dulu deh di awal, memberi 3. Naikin jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi 7. Revani makanya bikin ini. Alhamdulillah sehari kita bisa 30 porsi, 50 porsi, 60 porsi. Karena niatnya memang tadi, saat susah maupun senang, memberi. Dan jangan harap kembali. Jangan harap ketika kita memberi, kita minimal diucapkan terima kasih. Atau apalagi didoain. Memberi karena Allah. Memberi karena kita mengembalikan apa yang udah kita dapat. Yang kedua adalah orang-orang yang mudah memaafkan. Ayo. Udah mudah nggak maafin orang? Jangan di mulut, harus selaras. Yang ketiga adalah orang yang selalu bisa mengontrol, mengendalikan pikiran dan emosinya. 3 itu aja kamu kuasain ilmunya. Dari ayahanda Siti Maryam, Bunda Maria, ayahnya. Beres. Gitu ya. Yang selanjutnya setelah ubah pikiran perasaan,